Oh iya, Tapi Pak ya, masih bisa kok Bu. masih bisa. Tapi saya harap semua orang tua nih bekerja sama nih Pak, dengan Pak Guru Bu gurunya, dengan komite, dengan yayasan, juga dengan alumni. Kami juga udah bicara sama alumni, tanya tuh Mas Boni sama Mas Gaban yang ada di sini ya kan. Alumni juga ada tuh yang masih seneng begitu terus terang. Wah seru nih kayak dulu waktu aku sekolah gitu kan. Nah ini yuk sampean belum move on, aku bilang begitu ke alumni. Gak bisa, zamannya udah berubah. Keme boleh buat akrab, tapi bentuk ngemenya gimana dong? Gitu. Kebetulan Pak, saya juga berasal dari sekolah yang perempuan semua. Jadi bullyingnya tanda kutip juga kuat Pak. Kalau dulu mungkin nggak apa-apa, ibu saya nggak pernah nanya saya dimarahin apa enggak di sekolah. Tapi bapak dan ibu sekarang kan beda. Bapak dan ibu sekarang saya lihat kayaknya lebih protektif ya dibanding orang tua kita dulu. Ya mungkin termasuk saya juga. Saya kan juga orang tua murid. Pak. Tapi marilah kita bersama-sama memutus lingkaran ini. Justru karena sekolah nggak menutup mata, Pak. Kemarin begitu ada pelanggaran, Pak Mul diskusi dengan kami. Sekolah diskusi dengan kami. Komite gimana nih? Ya panggil Pak, harus dikasih tahu bahwa orang tua juga punya peran untuk menjaga anaknya. Bukan berarti dia terdaftar di SMAPL Jakarta, terus ya sudah, diserahkan aja. Nggak bisa Pak, kita harus ikut jaga juga. Anak-anak kan nggak 24 jam di bawah pengawasan sekolah. Apalagi ini sekarang home based learning, sebagian besar di rumah. Jadi saya rasa saya senang Pak Iman berarti peduli dengan dengan proses pendidikannya. Saya harap nanti Pak Iman bisa juga memberi masukan-masukan kepada komite sekolah ya Pak. Kalau kami ada program yang kurang gitu misalnya, apalagi Bapak kan di Magister Pendidikan. Saya senang nih berarti Bapak ahli di bidang pedagogi. Nah, gimana nih? Teknik mengajar anak-anak nih SMA nih kan lagi kemampu kalau bahasa Jawanya ya Pak, mateng enggak, mentah juga enggak gitu kan, Betul. sok pinter kabeh gitu. Padahal sinaps di otaknya belum sempurna tuh untuk cortex judgment-nya. Jadi saya rasa kita bergandengan tangan. Ayo kita sekarang kampanyekan bahwa landasan pendidikan kita adalah kasih. Kalau kasih nggak ada tuh ngebully, maksa dan sebagainya, nggak ada. Tidak ada kekerasan lagi. Bukan berarti, oh cowok kan nanti banci, nggak juga. Yang banci juga banyak yang kekerasan ya kan kalau dibalik. Tapi bagaimana caranya kita membawa kasih ke dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Dan saya rasa saya udah dapat restu nih dari yayasan kemarin rapat dengan yayasan ya Pak Mul, Pak Yohanes. Nah kita semuanya memang sudah diingatkan, ayo kembalikan lagi ke dasar kasih. Dan ini saya rasa juga sesuai dengan harapan orang tua semua tentunya ya. Tidak ada bullying lagi di sekolah yang kita cintai ini. Saya tahu SMAPL pada zaman jaya-jayanya dulu kan. Jadi saya rasa sangat disayangkan kalau sampai ada penurunan kualitas hanya gara-gara 1-2 oknum yang membuat stigma-stigma yang jelek. Dan saya rasa sudah saatnya SMAPL kembali berjaya zamannya saya sekolah dulu SMA. Ya, dulu anak SMAPL ngecengnya di sekolah saya Pak. Gitu ceritanya. Jadi saya rasa dan saya SMA Tarakanita. Dan saya rasa lulusannya juga bagus. Lalu saya mungkin nyambung sedikit Pak Mul ya, nyerempet yang punya Pak Mul ya, karena saya tahu sebagai orang tua. Silakan Bu. Bagaimana kesiapan anak-anak kita yang kelas 12. Lah Bapak kok nggak tahu sih? Kan anak-anak udah sering ditentir latihan soal Pak. Terus ada yang namanya alumni Mas Arif Samil. Mas Arif Samil itu sejak mereka kelas 11 udah ngajarin portofolio apa aja yang mesti disiapin supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri. Itu dia mengajar udah berapa angkatan ya Pak Mul ya, beberapa angkatan ya. Dan hasilnya pada tahun ini alumni SMAPL yang diterima di perguruan tinggi negeri dan diterima beasiswa di luar negeri, ada yang diterima di Jepang, itu sekitar 20 anak, Pak. Di mana sebelum-sebelumnya, kira-kira 10 tahun terakhir ini sangat sedikit yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dan diterima di perguruan tinggi negerinya bukan yang ecek-ecek loh, Pak.
ada beberapa yang diterima di UI, bahkan diterima di FKUI, Fakultas Kedokteran paling bergengsi di negara ini. Jadi Bapak boleh bangga ya. Saya doakan semoga anak Bapak juga berhasil nantinya masuk perguruan tinggi yang dicita-citakan ya Pak Iman. Amin. Mungkin dari saya itu aja. Silakan monggo Pak Mul. Baik, terima kasih Bu Oyi. Sungguh menyejukkan. Terima kasih kerjasama Bapak Ibu semua senantiasa kita harapkan. Selanjutnya silakan Pak Mul untuk menjawab, menambah aja lah kesiapan kita. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Iman Heri ya untuk pertanyaannya dan masukannya. Saya kira sudah panjang lebar tadi diuraikan oleh Bu Hoyi. Saya kira sudah sejalan dengan apa yang menjadi moto dari sekolah ya. Jadi kalau kita lihat dari visi sekolah itu kan mendampingi kaum muda agar menjadi pribadi yang unggul dan kasih ya. Saya kira sesuai dengan tadi yang sampaikan Bu Hoyi, kalau ada perilaku yang anti kasih ya harus kita ini luruskan. Kalau selama ini sudah turun temurun, saya kira tadi setuju dengan yang sampaikan Pak Iman tadi, bahwa kita tidak bisa menutup mata untuk itu ya. Maka tadi saya sampaikan kita harus merubah PL yang baru ya, budaya-budaya yang tadi saya sampaikan, yang termasuk menuntut kelas 10 untuk seperti ini nggak boleh, seperti itu nggak boleh, padahal itu kan bagian dari keunggulan. Maka ya kita harus hilangkan budaya seperti itu. Nah, maka kami juga harus kerjasama dengan semua orang tua. Jangan sampai nanti seperti yang sampaikan Bu Oyi tadi, memang benar ada orang tua yang setuju, karena seperti itu katanya membentuk karakter yang kuat untuk terbentuknya brotherhood ya. Termasuk juga kadang-kadang maksa nongkrong itu juga katanya hal yang baik daripada nongkrong di tempat lain. Nah, di situ kita lebih tenang ya daripada di tempat lain kita nggak bisa pantau. Nah, ini kan macam-macam, maka ya kita harus bersinergi ya supaya hal-hal yang selama ini membuat citra negatif untuk sekolah itu kita hilangkan ya. Dan ya sekolah juga menyadari bahwa bahkan 2 tahun lalu ya, kita dengan mendapatkan siswa yang hanya sedikit itu kan kita harus introspeksi bahwa kita tidak dipercaya oleh masyarakat. Ya itu karena apa? Maka ya sekarang ya kita harus berbenah untuk itu Pak. Saya kira kita setuju untuk itu. Kemudian yang ini terkait dengan persiapan untuk ke perguruan tinggi ya, baik negeri maupun swasta. Tadi juga sudah sampaikan bahwa kita juga sudah bekerja sama dengan Pak Arif Samil, itu kebetulan alumni dan juga konsultan pendidikan ya. Maka kalau Bapak Ibu barangkali berkenan mau konsultasi juga diperbolehkan, dan kemarin juga sudah masuk ke kelas-kelas ya. Sepertinya kelas 12 sudah semua, kelas 10, 11 nanti juga akan kita rencanakan supaya ya dari awal anak-anak sudah ada gambaran nanti profesi apa atau jurusan apa di perguruan tinggi yang mau diambil. Kemudian untuk mempersiapkan itu ya memang selama ini kita masih fokus pada kegiatan PJJ yang untuk persiapan yang termasuk PTS, PAS itu Pak ya. Tapi kita juga sudah merancang untuk jauh ke depan sebenarnya menjadi program rutin. Kalau setelah Oktober itu ada bimbingan belajar yang nanti ini mempersiapkan anak untuk ke perguruan tinggi ya. Nanti ya kalau situasi sekarang ini dirasa memungkinkan ya, saya kira baik nanti mulai setelah terima rapat mid semester itu kita mulai. Tapi kan kita kan juga mendengar edaran dari dinas, dari para ahli, kalau selama PJJ ini kita menuntut terlalu banyak yang secara virtual itu kan akan berdampak tidak baik. Tapi kalau nanti itu sungguh bisa dilaksanakan anak-anak dengan menyenangkan, ya kuncinya kan harus menyenangkan. Maka tadi saya katakan pembelajaran yang sekarang ini harus berbasis kebahagiaan, bukan berbasis materi. Kalau nanti berbasis materi ya kita ngejar-ngejar materi aja tapi anak tidak menyambut dengan baik, ya saya kira tidak akan efektif. Ya, saya kira itu Pak Iman, terima kasih. Saya kira setuju sekali dengan tadi juga sarannya. Ya mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan nanti juga
selalu ada masukan-masukan dari Bapak Ibu orang tua, karena kadang-kadang kami kenapa kok nggak bertindak, kadang-kadang informasi malah keluar, tidak ke sekolah. Ya, maka tadi baik kalau sudah diberi wadah nanti ke komite, sehingga nanti tidak ada yang istilahnya tidak tertangani. Sering terjadi seperti itu, misalnya terjadi ya misalnya bullying atau apa di luar sudah beredar, tapi sekolah sendiri belum ada laporan dari ini. Maka saya berterima kasih sekali ke Bapak Ibu yang barangkali sering menyampaikan informasi-informasi itu, sehingga kami bisa bergerak dengan cepat untuk melakukan pembinaan, ya intinya pembinaan kalau di sekolah itu ya Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan polisi, kalau ada kasus untuk ini ya langsung sanksi. Saya kira kita seperti itu untuk pendampingan ke anak-anak kita semua. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan sudah menjawab, dan tadi sudah panjang lebar Bu Hoyi menyampaikan itu. Baik, terima kasih Pak Mul. Terima kasih. Saya Pak boleh Mul, menambahkan Hoyi. Pak Yo? Boleh saya menambahkan? Oh, Pak Boni, silakan Pak Boni. Ya. Ini hanya menambahkan saja pertanyaan Pak Iman ya. Jadi gini Pak Iman, saya sebagai alumni juga dan juga sebagai orang tua murid ya bisa melihat rasa gimana sih kalau punya dibully ya. Nah, sebagai alumni pun juga pernah merasakan ya. Memang harus kita akui Pak, memang zaman sekarang sudah beda ya. Sekarang sebagai orang tua ini sudah berbeda sekali dibanding saat saya masih menjadi siswa SMA PL ya. Kemudian ada kemajuan sebenarnya dalam bulan September juga. Ini sebelum kita laksanakan PL Karnival waktu itu Pak, saya mau kasih cerita sedikit benar. Waktu itu ketua FVP-nya masih Pak Dr. Martin. Itu kami memanggil beberapa praktisi hukum yang kebetulan alumni PL juga untuk memberi pencerahan kepada semua siswa kelas 10 sampai kelas 12 ya tahun lalu tentang bullying itu sendiri. Jadi intinya bullying adalah pidana pelanggaran hukum. Ya kita diberi pencerahan waktu itu ya bahwa ya ini harus dihentikan. Ya memang banyak yang salah persepsi antara keme dengan bullying ya. Bullying itu sudah pidana, dan kalau siswanya merasa itu dipaksa atau diancam ya itu sudah melanggar hukum intinya. Dan itu sudah kita berikan tahun lalu. Ya memang waktu itu ada tatap muka. Jadi untuk tahun ini apakah bisa dilaksanakan kami belum tahu ya, karena belum bisa bertatap muka. Karena waktu itu forumnya terbuka, alumni memberi kesempatan untuk tanya jawab juga. Alumni-alumni yang berprofesi di bidang hukum. Ya. Hasilnya setelah ada pencerahan mengenai bullying itu, Salpet, PL Karnival, kemudian saya juga ikut datang sampai acara selesai Pak, sampai tutup juga. Ya sebagai alumni dan juga sebagai orang tua. Alhamdulillah tidak terjadi yang namanya bullying seperti yang pernah terjadi di dibanding zaman saya SMA dulu tidak terjadi sama sekali. Saya lihat malah kelas 11, 12 dan kelas 10 waktu itu sangat kompak. Karena saya sendiri, saya izinkan sampai malam, saya tanya, kamu diapain aja? Dibilang enggak gitu, enggak diapakan. Itu dia pertama. Di hari kedua saya ikut datang sampai malam, acara selesai tidak terjadi apa-apa yang kita khawatirkan sebelumnya. Mungkin itu Pak sekedar tambahan dari saya. Ya bahwa memang masih ada kekurangan ya, saya akuin masih ada. Tapi intinya kita tidak tinggal diam, kita tidak menutup mata lah. Kita ambil semua tindakan untuk ya menutup rantai bullying ini. Semoga cukup jawaban saya Pak Iman. Ya, makasih Pak Boni. Menambahkan, terima kasih Pak Yo tadi yang sampaikan Mas Boni, kalau yang berhubungan dengan seminar pemahaman hukum nanti saat EduFair itu ada Mas Boni ya, nanti dari alumni juga itu yang tentang pemahaman hukum yang tanggal 6 sampai 9 Oktober itu. Itu aja Pak Yo. Secara daring ya Pak ya? Secara online ya? Ya, secara virtual. Virtual, oke. Baik, makasih Pak Mul. Betul, Pak Mul. Ya, jadi besok Bapak Ibu, besok tanggal 6 Oktober setelah kita terima raport MIT, terima raport PTS itu kita ada EduFair. Itu nanti pemahaman kepada anak-anak semua, prospek ke depan, mau kuliah di mana dan seterusnya. Itu ya Bapak Ibu sebagai persiapan seperti dimintakan oleh Pak Iman tadi. Baik, ini di chat cukup banyak yang mau bertanya. Tapi mungkin coba nanti sedikit saja untuk semoga tidak lama ya, karena waktu kita ini tinggal 10 menit Bapak Ibu dari pukul 11 yang seharusnya ya. Ini Pak Yu, barangkali yang di chat nanti mohon ditulis
supaya nanti kalau tidak bisa terjawab di sini bisa kami tanggapi. Nanti kan sekarang kita komunikasi mudah ya, barangkali bisa lewat agenda sekolah atau kita video kan kita kirim, saya kira bisa saja untuk itu. Ya, betul. Nah, waktunya ya barangkali ya kalau bisa yang memang kita mewadai itu semua, tapi kalau terlalu banyak nanti barangkali ada yang belum bisa kita tanggapi seperti itu. Mungkin ada satu yang bisa saya jawab nih Pak Yohanes, yang dari monggo, Riyadi Bu, Cahyono, singkat aja, untuk wujud dari kasih kepada stakeholder siswa. Pak, ini dari alumni-alumni itu ada program beasiswa untuk adik-adik kelasnya yang berprestasi. Jadi angkatan 93 ya, Mas Boni? Mas Gaban, Mas 93 94 itu angkatan saya, angkatan 93. 93 ya. 93. Nah, itu mengumpulkan donasi, Pak. Mereka mencari adik-adik kelasnya yang berprestasi tapi yang mungkin secara finansial perlu dibantu. Jadi, mereka menyalurkan itu kepada siswa dan ini juga berkoordinasi dengan dikomunikasikan kepada komite sekolah. Jadi sebetulnya banyak Pak bentuk-bentuk brotherhood yang dilandasi kasih kepada semua stakeholder yang sudah dikerjakan. Cuma ya biasa seperti sosial media dan berita-berita sekarang yang heboh kan lebih ngetop dibandingkan yang berdasarkan kasih yang baik-baik gitu Pak. Nah, saya rasa kita harus mulai mendengung-dengungkan lebih memberitakan hal-hal yang baik ketimbang yang sekedar bullying, keme dan sebagainya. Itu Pak ya, mungkin Pak Supriyadi Cahyono tadi di chat bisa saya jelaskan seperti itu. Itu salah satu aja. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, terima kasih Bu Yoyi. Iya. Terima kasih Bu Yoyi. Ya Pak. Saya bisa bertanya. Ini satu persatu nanti semoga cukup waktunya dari Ibu Yosepin Andandari. Bertanya mengingat menurunnya kualitas peserta didik, apakah sudah ada info mengenai bentuk tes masuk PTN tahun depan? Apakah sama dengan standar tahun lalu? Nah, ini yang bertanya. Mungkin ini Bu Ning bisa memberikan jawaban langsung, Bu Ning. Halo Bu Ning. Iya Pak Yohanes. Ya, singkat saja Bu Ning, kalau bisa singkat saja. Ya. Bagaimana Pak, ini agak suaranya mohon diulangi sedikit Pak. Oh, sekali lagi ini pertanyaan dari Bu Ning, bisa buka juga chatnya, pertanyaan dari Ibu Yosepin Andandari soal bentuk tes masuk PTN tahun depan. Apakah standarnya lalu? Ya, silakan singkat aja ya Bu. Waktu itu Ya, terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu akan membantu menjawab untuk pertanyaan yang sudah disebutkan tadi. Jadi untuk mekanisme masuk ke PTN ini belum ada sosialisasi resmi. Biasanya kan ada sosialisasi resmi dari LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jadi memang kalau yang tahun kemarin itu di awal-awal itu memang ada informasi-informasi yang sudah disampaikan. Tapi karena pandemi ini juga ada perubahan-perubahan yang diinfokan melalui grup, misalnya seperti guru BK ataupun dari BLTMPT itu menyampaikan melalui kami. Jadi memang untuk yang tahun ini kami masih menunggu informasi resminya ya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti sudah ada informasi resmi itu, kami akan share dan kami akan mungkin masuk ke kelas menjelaskan ke anak-anak dan juga mungkin bisa kami sampaikan ke Bapak Ibu orang tua siswa supaya memang yang kami sampaikan benar-benar sesuai dengan mekanisme tahun ini, karena mungkin juga bisa berbeda karena situasi pandemi. Seperti itu Pak Yohanes, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya bantu jawab, menjelaskan sedikit ya Pak Yu. Ya, monggo Pak Kiki. Nah, penjelasannya Bapak Ibu untuk tes perguruan tinggi yang sudah kemarin di masa pandemi sudah berlangsung, memang beda sekali dengan tes yang sebelum-sebelumnya. Tes yang sifatnya matematik, fisika, kimia itu sudah tidak ada lagi. Jadi hanya tes potensi akademik dan kemampuan numeris, logis berpikir, bentuk kata-kata, bentuk bilangan. Sehingga memang metodenya pasti berbeda. Sudah dimulai awal pandemi kemarin, tes SBMPTN-nya sudah beda.
nanti lebih detailnya seperti katakan Buning ada penjelasan lagi yang tahun ini, tapi sudah diawali dengan model yang berbeda. Sungguh mengetes tentang potensinya, kemampuan berpikir logisnya dalam hal bahasa, dalam hal numeris saja. Sudah seperti mengarah ke arah pisau, mengatur, melogiskan proses berpikir saja. Itu saja Pak Yo tambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gigi. Saya kira sangat betul Bapak Ibu dan Bapak Ibu seluruhnya. Memang nanti dengan adanya AKM yang tadi disinggung oleh Pak Mul, ya kita kan nanti bicara soal dua hal, literasi sama numerasi. Nah ini sangat cocok dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gigi, bahwa nanti itu memang anak dituntut untuk bisa beranalisa, untuk bisa menjawab, tidak hanya sekedar hitung menghitung, tapi nalar itu memang dan ini sangat sesuai Bapak Ibu. Maka nanti arahnya AKM itu juga mengarah kepada bentuk tes yang akan masuk ke perguruan tinggi. Saya kira itu. Baik, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan membantu menjawab di chat. Terima kasih. Dari ini saya kira sudah habis Bapak Ibu untuk yang ini masih ada bertanya ini, bentuk pembelajaran di luar sekolah ini dari Ibu Newi Lip. Bentuk pembelajaran di luar sekolah seperti bimbel, kuiper, dan atau ruang guru, mengingat masa pandemi ini toh masih melewati daring. Pertanyaan saya, apakah sekolah atau komite sekolah bisa bekerjasama dengan tiga cara belajar dengan 3 sumber tersebut? Saya Debbie Putra, saya kelas 12. Oh iya. Mungkin ini siapa yang menjawab? Mungkin Pak Mul atau Pak Gigi barangkali? Ya, baik. Untuk kerjasama dengan lembaga bimbel, ya. Kalau nanti menjadi kesepakatan dari orang tua, saya kira bisa untuk dilaksanakan. Tapi ya seperti tadi saya sampaikan ya, ini kira-kira membebani para siswa atau tidak, maka perlu kita ajak diskusi. Bahkan kemarin itu dari lembaga intensif ya, yang sekarang ini juga sudah kerjasama dengan sekolah MH Tamrin, itu juga menawarkan ya, bahkan mau memberi istilahnya simulasi secara gratis ke anak-anak. Ya nanti kalau memang ini dibutuhkan ya sesuai kebutuhan dan juga memungkinkan, karena kalau sekarang ya tentunya bisanya memang secara virtual ya. Namun kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini tentunya karena ini melibatkan lembaga dari luar, tentunya ada konsekuensi ya. Karena ada konsekuensi kan saya tidak bisa langsung memutuskan ya. Konsekuensinya ya tentunya harus ada partisipasi dari orang tua ya secara finansial. Barangkali mungkin nanti Bu Oyi ya dari komite atau ini bisa menambahkan. Kalau kami kemarin nggak bisa langsung memutuskan karena ya kami itu kan segala keuangan itu terpusat ke yayasan ya, kami nggak bisa langsung istilahnya merencanakan terus menggunakan uang untuk itu. Bahkan untuk ekskul pun sekarang ini kan kami dalam perencanaan kemarin tidak ada istilahnya iuran dari Bapak Ibu orang tua untuk kegiatan ekskul ya. Betul. Maka kalau kemarin ada inovasi yang kemarin diusulkan oleh komite untuk ada, nah kemarin ya kami harus berusaha untuk mencari sumber dari tempat lain. Tentunya kalau dari yayasan, ya yayasan kan sumbernya juga dari partisipasi orang tua. Itu Pak Yo dari saya mungkin kalau terima kasih. Kebetulan saya Debbie Pak yang bertanya itu. Nah, memang betul itu ada akan menimbulkan suatu biaya. Saya pun belum pernah bertanya kepada kuiper, ruang guru maupun kepada bimbel. Nah, mungkin dari komite sekolah sekarang kan kita bisa bekerja sama, coba berbicara atau juga atas nama sekolah, sampaikan kita mau bikin bersama gitu. Ada kuiper, ada ruang guru, ada bimbel, tiga-tiganya Pak. Kenapa tiga-tiganya? Karena gaya anak-anak itu kan sangat berbeda. Yang satu cocok bimbel, satu cocok ruang guru, yang satu cocok kuiper. Bagaimana kita mengakomodasi dengan tanggal itu, mungkin bisa ditanyakan dari komite atas nama sekolah, menanyakan kerjasamanya yang baik seperti apa, pasti berbiaya. Nah itu kita sampaikan, kita diskusi lagi bersama, begitu Pak Mo.
Pak, Iya. yang Bu Hoi, salam kenal, anaknya kelas 12. Ya, Ibu, ya baik. Terima kasih Bu Devi. Saya kira sangat bagus, sangat cocok. Akan kami tindak lanjuti untuk itu. Nanti Pak Mul akan mengkoordinir untuk mencoba kita berdiskusi tentang lembaga-lembaga. Mungkin tidak cuma 3 itu, mungkin banyak juga lembaga yang lain yang akan bekerjasama dengan kita. Baik Bapak Ibu, waktu kita sudah pukul 11 lebih 1 menit. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Oke, baik. Saya kira Nanti Pak Yohanes, kalau Oh, misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan lewat email tadi atau lewat WA iya. Group atau ke WA saya juga boleh. Baik Ibu, terima kasih Bu Hoji. Silakan Bapak Ibu, nanti yang masih ada sesuatu yang ingin tanyakan, disampaikan silakan. Boleh lewat email, boleh lewat grup WA, nomor WA. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengaturkan terima kasih untuk peran serta dan partisipasi dari Bapak Ibu semuanya, sehingga pertemuan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kita akan segera menutup acara ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Justinus Paskahana, mohon memimpin doa. Silakan Pak Yus. Terima kasih Pak Yohanes. Bapak Ibu semua, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mohon berkat dan rahmat Tuhan. Kita akan tutup dengan doa akan saya pimpin secara Katolik, yang beragama lain mohon dukungannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur ya Bapa, karena hari ini kami boleh sambung rasa dengan sekolah, dengan komite, dengan seluruh orang tua kelas 11 dan 12. Bapak, terima kasih akan yang terjadi hari ini, pertemuan kami, keakraban dan persaudaraan kami. Kami saling peduli satu sama lain, saling memperhatikan, saling mendukung dan saling menguatkan. Dalam suasana kasih yang akan kami bangun ke depan, kiranya Engkau menyertai segala usaha dan upaya baik kami, agar semua boleh berjalan dengan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh rencana-rencana kegiatan kami untuk anak kami kelas 11 maupun anak kami kelas 12. Hanya rahmat kasih-Mu Engkau curahkan kepada kami semua untuk mendampingi mereka agar mereka boleh menggapai cita-citanya dengan baik. Bapak yang maha baik, berkatilah juga orang-orang kami cintai agar mereka tetap sehat, tetap selalu mengutamakan dan menjaga satu sama lain, dan sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan bangsa kami terbebas dari pandemi COVID-19. Bapak, semua doa, semua harapan dan impian kami serahkan dalam tangan-Mu, di nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Pon, Pak Yohanes. Silakan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Salam kasih. Di SMAPL, self-discovery atau cara untuk kita melihat apa yang kita punya, itu sangat terbuka banget. Amazing banget ya, gue bisa masuk ke sekolah yang emang gue pengen banget waktu itu. Itu sekolah Katolik masih sangat terkenal ya, dan sampai sekarang saya rasa juga orang menganggap bahwa sekolah Katolik masalah disiplin is number one. Kakak gue udah masuk SMAPL lebih dulu, dan nyokap bokap pasti menganjurkan untuk mengikuti kakak gue untuk masuk SMAPL. The best place yang ada di Jakarta. Banyak yang kepikiran gue mau masukin anak gue ke universitas negeri. Jadi gue harus masukin anak gue ke SMA negeri. Ternyata enggak. Dokter lulusan FKUI dari PL banyak banget. Jadi menurut gue kalau memang tujuannya mau masuk ke universitas negeri, PL adalah pilihan.